ini? Saya kelas 7A. 7A ya Nak Friska? 7A. Oh 7A. 7A itu kelasnya walinya Bu Putri. Benar. Oh Bu Putri. Oh Nak Friska itu yang kemarin mendapat medali emas dalam tari-tari itu ya? Tari-tari. Sempat. Iya Bu. Oh gimana itu lombanya Nak Friska? Jadi itu kan lombanya ini toh di sekolah dulu, terus habis itu saya lolos tingkat kecamatan, berlanjut sampai kabupaten. Nah itu terus saya sama teman-teman saya alhamdulillahnya dapat medali emas gitu. Alhamdulillah dapat medali emas ya Nak Friska. Iya. Nak Friska, sebentar. Nak Friska ini kan kelas 7A, walinya Bu Putri. Nak Friska kesini karena arahan Bu Putri apa Nak Friska sendiri? Ini aja sih Bu, inisiatif saya. Jadi saya di sini nggak disuruh siapa-siapa. Jadi ini inisiatifnya Nak Friska ya? Oke, karena ini inisiatif dari Nak Friska sendiri, sebelumnya Nak Friska sudah pernah melaksanakan konseling atau belum? Atau pernah ke ruang BK ini belum? Belum, baru ini. Baru pertama kali ini. Jadi Nak Friska sebelumnya belum pernah sama sekali ya? Belum. Belum pernah. Nah, sebelum kita melaksanakan sesi konseling, mungkin Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu konseling. Nah, konseling itu merupakan pertemuan antara konselor, kalau di sekolah itu guru BK, dan konseli itu Nak Friska. Untuk memecahkan, kan Nak Friska datang sendiri nih ke sini untuk memecahkan masalah. Nah, kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Nanti Nak Friska, tapi bukan Bu Faza loh ya yang menyelesaikan masalah, yang mengambil keputusan maksudnya. Nanti tetap Nak Friska sendiri. Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami. Bisa dipahami. Lalu Nak Friska juga tidak perlu khawatir. Di sini ada namanya asas kerahasiaan. Asas konseling namanya asas kerahasiaan. Jadi Nak Friska tidak perlu khawatir, semua hal-hal atau pembahasan yang kita bicarakan di sini tidak akan sampai ke guru-guru lain, ke teman-temannya Friska yang lain, tidak sampai. Dan Nak Friska diharapkan terbuka ya terhadap segala permasalahan yang Mbak Friska alami. Oke, Nak Friska kan ini istirahat ya, 30 menit istirahatnya. Bagaimana kalau misalkan kita melaksanakan sesi konseling ini selama 30 menit? Nak Friska setuju? Setuju, aduh. Setuju sekali. Nak Friska, Nak Friska ini tadi kan sudah saya beritahu tentang asas-asas kerahasiaan yang ada di BK. Nah, kan Nak Friska kesini juga mestinya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan ke Ibu. Coba ceritakan apa aja sih yang mengganggu pikirannya Mbak Friska beberapa hari ini ataupun beberapa waktu lalu. Ya, jadi sebelum Nak Friska menyampaikan lebih lanjut, Bu Faza apa boleh izin ambil buku terlebih dahulu untuk mencatat? boleh Ibu. Permisi ya sebentar. Nak Friska. Oke, Nak Friska duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, Nak Friska bisa menceritakan hal-hal apa saja yang kiranya mengganggu pikiran Mbak Friska, mengganggu mungkin kegiatan sehari-harinya Mbak Friska. Coba ceritakan ke Bu Faza semua
semuanya yang Mbak Friska rasakan? Jadi Bu, saya tuh nggak suka gitu ya. Kenapa saya tuh orangnya pendiam gitu. Saya orangnya nggak berani berpendapat. Dan di kelas itu sering banget diskusi dan saya itu suka ini loh, kadang nggak setuju gitu. Tapi ya di hati saya itu mendem Bu, kayak nggak bisa mengungkapkan pendapat. Terus misal presentasi di kelas itu saya memilih untuk menghindar kayak gitu. Mbak Friska terakhir itu ada kegiatan kelompok ataupun presentasi di kelas kapan? Mungkin seminggu yang lalu Ibu. Waktunya siapa? Mata pelajaran ini Bu, IPA. Saya nggak suka banget itu, banyak presentasinya soalnya. Waktu itu kejadiannya bagaimana Mbak? Kok bisa Mbak Friska itu nggak suka gitu waktu ada situasi seperti itu? Jadi kan waktu itu diskusi, diminta sama Bu Endang itu untuk diskusi. Jadi kan kita kerja kelompok. Terus habis itu ada ketua kelas namanya Renal. Ibu tahu Renal? Tahu ya, Renal itu yang biasanya suka main di itu ya kelas band, gitaris Iya. band kita. Terus udah deh sama Renal itu dibagi tugasnya, ada yang mengerjakan bagian ini gitu. Nah saya itu sebenarnya nggak setuju gitu dapat bagian itu gitu. Tapi saya diam aja Bu. Terus habis itu setelah diskusi kelompok itu ada presentasi. Wah itu tangan saya itu langsung gemeteran gitu loh. Saya nggak tahu. Pokoknya gemeteran, terus keringat dingin, mules. Nah terus habis itu saya memilih untuk menghindar gitu. Menghindar, tiba-tiba izin ke toilet balik-balik gitu. Jadi itu sih pokoknya saya takut aja gitu kalau ini berhadapan sama ngomong di depan itu, saya nggak suka. Oh, intinya Mbak Friska itu tidak suka untuk berhadapan dengan orang lain, khususnya dalam menyampaikan pendapat, entah itu dalam diskusi ataupun kerja kelompok. Apakah tidak nyaman seperti itu? Betul. Oh. Nah, apakah Nak Friska selalu tidak nyaman, terutama saat-saat mungkin di depan teman-teman hanya itu saja, ataupun kan tadi waktu pelajarannya Bu Endang, apakah ada kejadian lain mungkin yang benar-benar membuat Mbak Friska itu kayak aku tidak suka berbicara di depan teman-temanku? Bicara di depan teman-teman selain presentasi Mungkin salah. oh iya pernah sih Bu, kayak misal ada momen wali kelas itu ngajak kegiatan diskusi dulu, itu pernah gitu, kegiatan pensi kalau nggak salah ya. Terus habis itu saya punya ide menyampaikan pendapat gitu. Terus habis itu nggak ada yang setuju sama pendapat saya, malah saya demo gituin. Jadi ide apa ngono iku, gak masuk blas gituin Bu. Terus habis itu dari situ kayak saya merasa ya ampun, ini ya berarti ide saya itu ide yang paling bodoh gitu, ide yang pemikiran yang paling nggak masuk gitu. Oh, jadi Mbak Friska itu menganggap diri Mbak Friska itu bodoh Kayak karena ya gimana? maksudnya kayak teman-teman tuh ngasih masukan, ngasih pendapat tuh bagus-bagus diterima sama orang lain, tapi kok saya ngasih masukan direspon kayak gitu ya, terus saya merasanya itu ide yang bodoh. Jadi dari Mbak Friska itu menyampaikan pendapat hingga teman-temannya yang lain itu ternyata nggak serak sama idenya Mbak Friska, terus malah dikata-katain, diceng-cengin gitu-gitu. Banyak ya Mbak Friska, ternyata tidak hanya satu saja, ternyata ada yang lain. Jadi Mbak Friska itu intinya tidak, ya nggak suka kalau misalkan
di depan, berbicara di depan teman-teman gitu. Nah, Mbak Friska tadi sempat berpikiran tidak kalau misalkan Mbak Friska itu pasti salah dan merasa itu adalah hal yang tidak seharusnya. Kayak misalkan teman-teman Mbak Friska yang lain itu kan Mbak Friska 7A kan 7 unggulan ya. Iya. Lumayan pintar-pintar kan ya, bukan lumayan sih Mbak Friska, karena di situ memang seleksinya sangat ketat dan Mbak Friska harusnya juga bersyukur masuk situ. Mbak Friska itu ya salah satu anak yang berprestasi karena masuk kelas itu kan. Mbak Friska tadi juga menang lomba kan ya, yang masuk kelas itu gak main-main Mbak Friska. Mbak Friska juga menang lomba nari, itu juga hal yang keren. Menurut Mbak Friska itu hal yang keren apa tidak? Apa biasa saja? Biasa aja sih Bu, kan menari itu kan kelompokan. Iya. Meskipun kelompokan Mbak Friska apa tidak latihan? Iya sih, latihan sih Bu. Pasti tiap hari kan ya sampai menang medali seperti itu. Iya sih. Iya. Nah, Mbak Friska tadi berpikir kalau misalkan Mbak Friska itu bodoh dan merasa juga takut salah nggak? Takut salah kalau misalkan berbicara di depan teman-teman. Nah, apakah faktanya seperti itu? Nanti kita coba lihat pelan-pelan ya. Nah, kita akan membuat Mbak Friska itu untuk berani presentasi di depan kelas. Misal kita akan mulai dari langkah kecil dulu. Misal pertama Mbak Friska, yang Mbak Friska paling takutkan itu apa? Berbicara di depan teman-teman. Saya itu takut ini sih Bu, kayak tiba-tiba ditanyain di luar ini topik yang sudah saya pelajari gitu. Ditanyain Topik di luar yang saya pelajari gitu, kayak pertanyaan spontan gitu. kayak pertanyaan turunan ya berarti. Oke. Nah, misal dari langkah kecil dulu itu dulu Mbak Friska coba lakukan. Apakah kira-kira Mbak Friska berani? Kira-kira. Mungkin saya belum seberani itu ya Bu, kayaknya butuh proses dan mungkin saya butuh tempat yang nyaman dulu untuk berani mengungkapkan itu. Butuh tempat yang nyaman itu maksudnya di kelasnya Mbak Friska ataupun gimana di tempat yang nyaman itu? Coba jelaskan lagi di tempat yang nyaman menurut Mbak Friska itu seperti apa? Saya kan punya circle ya Bu, circle pertemanan. Saya mengarah, tapi itu beda kelas Bu, circle pertemanannya itu ada 3 orang. Nah saya terus 2 teman saya, mereka tuh nggak pernah ngechat saya Bu, gitu. Nah saya pengennya itu latihan bareng mereka gitu. Saya pengen belajar mengungkapkan pendapat di hadapan mereka gitu. Berarti di teman itu tadi ya. Circle siapa Mbak? Circle-nya Mbak Friska ini Bu Faiza kenal siapa ya namanya itu, kita tuh grupnya namanya namanya trio trio cerdas ya, trio cerdas itu yang ngasih nama bukan saya sih Bu, teman saya itu namanya itu Yusrop dan Faza, namanya mirip sama Bu Faza. Oh, Faza. Kalau Faza saya kenal. Faza itu anaknya Bu Anis. Oh gitu. Iya, saya kenal. Bu Anis kan yang ngajar di sini juga. Oh, iya. Kalau Faza kenal. Kalau Yusrop itu anak kelas 7G itu tak? Oh, aku, tapi ya aku. Kenapa? Iya itu. Saya takut aja nanti kalau misalnya saya belajar bareng mereka, kayak malah ini ketawa-ketawa. Lucu soalnya mereka. Lucu ya mereka. Nggak masuk ya. Jadi kayak kamu nggak mengerjakan tugas kamu, malah ketawa-ketawa. Enaknya kayak gitu emang dibuat kayak ketemu itu buat refreshing aja. Kayak tugasnya jangan yang berat-berat. Kalau misalkan yang berat-berat, Mbak Friska nanti tidak mengerjakan tugas, malah
yo. Bener sih tuh, kayak ya tapi nggak apa-apa sih, mereka nggak judgmental. Judgmental. Tapi kayaknya yang Mas Yusuf itu suka itu ya, kan 7G itu kan Iya. ya. Kadang buat honor tapi nggak apa-apa, itu bukan buat honor sih, itu aktif anaknya. Anak 7G itu ya Bu, mana ya Bu, brutal. 7A itu kalau ngomongin 7G itu banyak banget masalahnya Bu, saya pusing. Itu tidak brutal Nak Friska, itu namanya aktif. Oh, Memang kelas 7 kan kelas seumuranmu itu anaknya kan aktif-aktif. Bu Fazam mengakui kalau misalkan kamu saja anak tari tah? iya. Iya kadang aktif gitu. Bu Fazam, ya Allah, anak itu kok bisa ya lemah gemulai. Nari setiap hari. Kadang dari Brazil. Ya bukan tapi kan. Ya tidak. Iya Bu, saya sering kok Bu tiktokan Iya. sama teman-teman hari itu Bu. Iya. Iya itu. Nak Fiska kalau masalah nari jos, tapi kok kayak gini kok. Nek masalah kayak gini kan ya Bu, gak suka, saya tuh pokoknya gak suka ngomong di depan umum, tapi kalau tiktokan gitu saya mantap, saya jos. Saya percaya kok. Nak Fiska biasanya main di depan sekolah itu kan ya. Pulang sekolah. Sampai sore itu Bu. Iya, Nak Fiska mau jos. Oke, balik lagi ke tadi Nak Fiska. Apakah kan di kelas Nak Friska guru-guru yang lain itu sering menunjuk-nunjuk Nak Friska nggak kalau misalkan ayo sampaikan pendapatnya Nak Friska? Iya loh Bu, saya tuh herannya diem-diem kayak saya ini sering ditunjuk. Ada Bu matematika kayak gitu, matematika. Dan matematika pelajarannya Nak Friska suka? Wah enggak Bu, saya enggak suka itu matematika. Terus IPS lagi Bu, itu kan sering diskusi ya Bu. Nah itu saya paling enggak suka, wes yang diskusi-diskusi itu. Enggak suka. Setelah Nak Friska ditunjuk misal sama Bu, kalau IPA suka nggak? Nggak suka ya? Enggak suka, saya tuh enggak suka. Sukanya apa? Saya sukanya seni budaya Bu. Oh iya karena hari ya. Hmm. Oke. Kayak misalkan ditunjuk Bu Endang, atau Bu Putri, atau Bu siapa gitu. Tunjuk Nak Friska, coba kerjakan ini. Nah, apa pertama kali pikiran yang muncul setelah Mbak Friska itu ditunjuk? Waduh, ini nak bahasa Jawa. Waduh, ini kalau saya melakukan kesalahan, saya nanti dianggapnya bodoh sama teman-teman. Gitu. Jadi takut ya. Pokoknya saya nggak boleh salah gitu. Nah, setelah pikiran muncul itu, tadi kan Mbak Friska mau bodoh. Kira-kira perasaan apa yang Mbak Friska rasakan? Coba, Mbak Friska. Rasanya itu pertama kayak cemas gitu. Cemas, terus habis itu Cemas. apalagi ya, kayak bingung gitu, saya harus melakukan apa dalam kondisi seperti itu. Oke, berarti Mbak Friska merasa cemas dan juga bingung. Nah, biasanya muncul perasaan cemas, bingung itu saat situasi apa? Situasi itu tadi Bu, seperti melibatkan kegiatan diskusi. Ayo anak-anak hari ini kita diskusi. Nah itu saya harus cemas ya Bu. Saya langsung dingin. Terus habis itu, ayo hari ini yang maju sesuai tanggal, sesuai ini absen gitu. Nah itu saya langsung ini nggak berani noleh. Soalnya takut apa? Takut ditunjuk. Oh, ditunjuk. Iya. Jadi polanya gini ya, Mbak Friska itu berpikir kalau misalkan Mbak Friska itu adalah orang yang bodoh. Iya. Dan setiap ada kesempatan Mbak Friska bicara itu, Mbak Friska merasa cemas karena berpikir tadi takut salah, terus anggapan teman-teman tentang Mbak Friska
maka kamu sering memilih untuk diam. Apakah itu benar? Dan apakah itu sering terjadi? Iya, aku kayak daripada saya kelihatan bodoh, mending saya diem. Jadi daripada Mbak Friska kelihatan bodoh, Mbak Friska lebih baik diam. Seperti itu. Oke. Nah, apakah ada pernah pengalaman yang membuat Mbak Friska itu benar-benar takut untuk berbicara di depan kelas selain yang kemarin itu? Apakah ada kejadian yang serupa? Apa ya Bu? Coba Bu contohkan. Misal Mbak Friska itu kan sering kan Bu Endang itu IPA buat kelompok-kelompok kayak gitu. Mbak Friska tiba-tiba kelompok 1 Friska ayo maju gitu. Anu Bu, kalau jadi ketua kelompok, wah itu PR banget Bu. Misal saya ini kayak ditunjuk sama guru, ini ya jadi ketua kelompok gitu. Nah ketua kelompok itu kan harus aktif ya Bu. Yang itu paling takut saya, itu ketakutan terbesar saya. Ketua kelompok. Berarti itu yang paling Mbak Friska Iya. takut. Meskipun Mbak Friska jadi ketua kelompok, Mbak Friska memilih diam atau tidak? Saya Apa kamu aja aku jadi ketua gitu? ya, saya seringnya melempar tanggung jawab sih Bu. Kayak saya nggak mau Bu. Saat kamu memilih untuk diem tadi, melempar tanggung jawab ke temanmu, apakah kamu itu kan tadi kamu diam karena takut salah kan? Apakah kamu sudah kamu tahu kalau misalkan diem itu adalah jawabannya, jadi menurut saya diam itu kamu sudah menanyakan ke teman-temanmu belum kalau misalkan diam itu adalah jawaban dari semuanya? Dia masih jawaban dari semuanya. Enggak sih Bu. Belum pernah tanya ke temen lebih baik ngomong cek Noriko aja ngomong gitu? Enggak, saya ya udah kalau saya diem ya wes diem aja. Nah kamu tuh berarti tetap diem. Nah kamu merasa diem itu adalah aman, ya kan? Bukan diam adalah emas, tapi diam adalah aman. Jadi Ya. kalau misalkan aku diem, aku aman. Tapi membuat pikirannya Mbak Friska itu saya tidak mampu lagi itu tetap kan saya tidak mampu lagi itu tetap bertahan kan? Apa hilang aja? Enggak Bu, enggak sampai sekarang aja masih. Oh gitu. Nah, kamu tuh kalau lihat teman-temanmu itu menyampaikan pendapat itu berarti apa? Kan teman-temanmu ada yang biasanya menyampaikan pendapat kan? Itu terus salah. Berarti kamu melihat temanmu itu apa? Gimana? Kalau saya sih nggak menjudge Bu. Oh, nggak Tapi menjudge. saya mikir orang lain. Oh, misalnya anak itu. Kasihan dia anak itu pasti diolok-olok. Kalau saya sih ya Bu, menyadari diri saya sendiri takut itu kok malah mau menjudge orang lain. Kamu itu berarti di kelas pengen merasa aman dan juga kamu itu pengen merasa dihargai ya teman-temanmu kan, makanya kamu diem aja. Betul Bu. Jadi kamu pernah nggak di suatu saat kamu itu tiba-tiba ini adalah Friska mau menyampaikan pendapatnya, semuanya diam. Aku sudah paham semuanya yang ada di sini. Nggak pernah sih Bu. Nggak pernah. Nggak pernah seberani itu. Berarti itu sebenarnya kamu sangat-sangat pengen diterima sama orang-orang lain. Sampai saya milih diam. Nah saat kamu itu diam dan kamu pernah nggak salah jawab? Pernah. Terus itu kamu makanya diam karena kamu takut salah jawab lagi. Nah apakah itu membuktikan kamu itu orang yang bodoh? Ya, saya mikirnya sesimpel itu ya Bu. Kayak ya itu tadi saya diajak-ajak sama teman-teman. Kan diajak sama teman-teman gimana sih ngajaknya? Ya dibilang kayak pendapatnya elek, nggak masuk. Pendapatnya Friska
bodoh. Iya betul. Ya harusnya sih gitu ya Bu. Nah, coba kita buat target kecil ya, buat mungkin target kecil aja, yang kecil-kecil aja. Mungkin yang bisa dilakukan minggu ini. Misal kita buat target sederhana seperti kita akan membuat tabel. Mbak Friska bisa buat tabel nggak di bukunya Mbak Friska? Terus gini catatnya gini, Ibu gambar ya. Nah nanti Mbak Friska itu bisa nyatet 3 situasi yang Mbak Friska misal cemas saat berpendapat dalam kelompok gitu. Jadi buat tabelnya kayak gini, paham nggak? Gini. Ya. Nah, setelah membuat tabel ini kita akan melihat hubungan situasi, pikiran, sama perasaan, sama tindakannya Mbak Friska. Misal ini, saat gurunya Mbak Friska bertanya, Mbak Friska cemas. Terus Mbak Friska berpikir kalau Mbak Friska bodoh dan akhirnya diam. Jadi buat 3 situasi ya. Tadi kan 1 situasi. Buat 3 situasi. Gini, jret. 3 situasi isinya ini, dan ini. Nanti contohnya seperti ini. Iya. Nanti bisa dikirimkan. Nah, gini. Paham Mbak Friska? Paham Bu. Oke. Nah, Mbak Friska sudah, kalau misalkan tadi itu kan 1 contoh. Mbak Friska buat berapa? 3. Apa aja isinya? Situasi, pikiran, perilaku. situasi, pikiran, perasaan, Ya. sama tindakan yang Mbak Friska lakukan. Ya, Ya. ada 4 maksudnya. Apa tadi? Situasi, Mhm. pikiran, perasaan dan tindakan yang saya lakukan saat itu. Betul. Buat berapa? Buat berapa ya? Buat 3 kan? Iya, 3. 3. Karena hanya 1 minggu ini. Tulis di sebuah kertas. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya Mbak Friska bisa kasih lagi bahwa itu ke Bu Pada. Bukan ya? Bu siapa? Pada. Ya, Bu Faza. Nah, kalau kamu lihat temanmu salah jawab, balik lagi. Kalau kamu lihat temanmu salah jawab, apakah Mbak Friska menganggap itu bodoh? Untuk sekarang saya sudah tidak menganggap itu suatu kebodohan, suatu apa? Itu adalah suatu proses belajar, Ibu. Itu adalah suatu proses belajar. Betul. Apakah Mbak Friska mulai paham dengan pikirannya Mbak Friska? Oh, itu salah. Ya, Bu, saya paham sekarang. Oke. Nah, kalau gitu apakah adil kalau misalkan tadi Mbak Friska melihat temannya Mbak Friska itu di depan terus salah? Ajar kan? Terus Mbak Friska kayak ngejudge dirinya Mbak Friska kalau misalnya salah, ataupun Mbak Friska takut salah, ngejudge aku tuh guru aku di salah, terus kemarin juga pernah salah, terus takut anggapan teman-temannya Mbak Friska tentang Mbak Friska itu seperti apa gitu. Apakah adil seperti itu? Gak adil kan? Gak adil, berarti harus gimana? Mbak Friska harus gimana? Jadi saya harus ini sih Bu, kayak menganggap itu proses belajar gitu. Terus saya mungkin tidak harus selalu menghiraukan apa ya, ejekan teman-teman saya kayak gitu. Cukuplah saya dengan pemikiran saya. Nah, sekarang coba kita uji coba ya, Nak Friska. Apa yang membuat Mbak Friska itu merasa seperti itu? Saya merasa bodoh itu karena saya apa ya, mungkin nggak bisa ini sih Bu,
sesuai di pikiran saya gitu. Idealnya saya, nah itu saya nggak bisa. Sekarang apa bukti dari Mbak Friska itu? Sekarang apa bukti yang menunjukkan bahwa Mbak Friska itu sebenarnya punya kemampuan? Ya itu saya pernah juara lomba kayak gitu. Terus habis itu saya pernah apa lagi ya? Pernah peringkat 10 besar. Peringkat 10 besar. Terus habis itu apalagi aku saya juga aktif ikut ekstrakurikuler gitu. Nah, dari yang Mbak Friska sebutkan tadi, Mbak Friska berpikiran saya bodoh, terus juga Mbak Friska menyampaikan semua kemampuan yang Mbak Friska miliki. Apakah kalimat saya pilih itu apakah sepenuhnya benar dengan kemampuan yang Mbak Friska sebutkan barusan? Bla 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 bla. Enggak sepenuhnya benar sih. Enggak sepenuhnya benar kan ya? Mbak Friska pintar apa pembuatan? Ya, pintar. Dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10. Maksudnya Mbak Friska coba ngerit Mbak Friska sendiri. Saya pintar di angka 8. 8. Kenapa tidak 10? Karena masih banyak kekurangannya 10 saya. Kalau Fajar besar ngomong sih karena 10 milik Allah. Allah. Prerogatif Allah. Nah, minggu ini saat muncul pikiran itu saya itu bodoh, saya itu pasti salah, coba berhenti sebentar. Terus ambil nafas. Lalu katakan pada Mbak Friska sendiri. Saya boleh mencoba. Salah bukan berarti gagal. Setelah itu coba sampai kamu satu kali menyampaikan pendapat saat kelompok. Coba, gimana tadi Bu Fajar? Mencoba menyampaikan pendapat kelompok. Nah sebelum itu kan pasti kamu berpikir. Kadang tadi itu yang Mbak Fris ngomong, saya takut salah, saya bla bla bla, saya bodoh. Coba ganti itu gentak kan, ambil nafas. Saya belum bisa. Ya Bukan betul. berarti gagal. Iya pintar, Mbak Friska pintar loh. Nah kan kalau kamu sudah bisa mencatat pikirannya Mbak Friska tadi juga Mbak Friska juga sudah berbicara di kelompoknya Mbak Friska, dalam artian berbicara di kelasnya Mbak Friska. Nah, nanti Mbak Friska catat perubahan apa yang mungkin Mbak Friska rasakan. Nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya. Kerjakan dulu dah. Tadi itu yang Bu Faza suruh apa tadi? Yang membuat tabel 4 perasaan dengan 3 situasi itu tadi kan Bu. Yap, benar. Nanti Mbak Friska bisa menulis itu dan satu minggu lagi Mbak Friska bisa datang ke Ibu untuk menyetorkan ya. Dan Mbak Friska bisa menceritakan bagaimana kondisi Mbak Friska setelah menerapkan itu juga tadi yang misalkan Mbak Friska berpikir buruk sudah nih, pikiran Mbak Friska buruk. Nah, Mbak Friska ambil nafas dalam-dalam, terus Mbak Friska bilang apa tadi? Saya bukan gagal. Terus habis itu saya tidak berarti ketika saya gagal bukan berarti saya bodoh. Betul Mbak Friska. Oke, karena Mbak Friska sudah paham apa yang harus dilakukan minggu depan, dan bukan minggu depan sih, mulai hari ini sih, minggu ini sampai minggu depan ya berarti. Hari ini kan hari Senin, jadi Mbak Friska bisa kesini lagi hari Senin berikut. Tapi besok libur kan ya, jadi hari Selasa Mbak, karena Senin kan cuti kenaikan Isa Al-Masih, jadi bisa ke Bu Fariza hari Selasa. Oke. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini, dan juga sudah waktu menunjukkan pukul udah masuk ya ini. Iya. Jadi Mbak Friska bisa
kasih ya Bu sudah mendengarkan saya jadi lebih baik perasaannya hari ini. Iya, sama-sama. Jadi Mbak Ibu saya Rizka. mau pamit ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.